Jujutsu Kaisen ini berada di tengah-tengah salah satu pertarungan paling menarik di ceritanya, dengan Yuta Okkotsu di dalam tubuh Gojo bertarung melawan Sukuna yang kedua kalinya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Yuta pernah bertarung melawan Sukuna dan kalah dalam pertarungan tersebut. Namun kali ini semuanya berbeda. Kali ini Yuta memegang kendali atas tubuh Gojo, dan dengan itu dia telah mendapatkan akses ke teknik terkutuk Limitless melalui tubuh Gojo tersebut bersama dengan Six Eyes-nya. Karena itu Yuta lebih kuat dari sebelumnya saat ini, dan akan sangat menarik untuk melihat bagaimana ia menghadapi Sukuna dalam beberapa chapter mendatang nanti. Namun di saat yang sama, kita juga harus ingat bahwa Yuta ini memiliki batas waktu yang mungkin terbilang pendek, sekitar 5 menit. Dan setelah waktunya habis, mungkin akan sangat menarik untuk melihat apa yang akan terjadi padanya. Dan tentu saja bagaimana nasib tubuh Gojo nantinya setelah Yuta kehabisan waktu akan kekuatannya. Apakah Gojo akan kembali setelah Yuta keluar dari tubuhnya, atau Gojo kembali saat Yuta masih mengendalikannya? Nah, karena itu kita akan membahas bagaimana Gojo bisa mengendalikan tubuhnya kembali setelah kematiannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Waktu penggunaan skill salinan Yuta. Yuta memiliki 5 menit untuk mengakhiri pertarungannya melawan Sukuna. Itu karena pada dasarnya skill salinan Yuta hanya bisa digunakan selama 5 menit dan saat Rika bermanifestasi full. Nah, ketika Yuta Okkotsu mengambil alih kendali atas tubuh Gojo, dia tahu apa yang dihadapi. Bahkan sebelum dia melakukan pergantian tubuh, sudah jelas baginya bahwa dia hanya memiliki waktu 5 menit saja untuk menghadapi Sukuna akibat efek dari kekuatannya. Nah, setelah 5 menit habis, tidak ada yang tahu apa yang akan sebenarnya terjadi pada Yuta, termasuk Yuta sendiri. Namun dari pendapat Mei Mei, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah setelah 5 menit habis, teknik terkutuk Yuta akan habis, dan tentu saja dia akan langsung mati. Kemungkinan kedua adalah bahwa Yuta akan dapat mempertahankan kendali atas tubuh Gojo untuk jangka waktu yang lebih sedikit lama. Tetapi secara perlahan dia pasti akan mulai kehilangan nyawanya dan mati. Dan kemungkinan ketiga adalah Yuta akan terus hidup di dalam tubuh Gojo untuk selamanya. Nah, salah satu dari ketiga kemungkinan ini bisa saja menjadi kenyataan. Dan kita tidak tahu kemungkinan mana yang akan terjadi pada Yuta. Mengingat bahwa Yuta sendiri adalah karakter dari generasi berikutnya setelah Gojo yang juga dapat dianggap sebagai wajah dari penyihir kuat era modern setelah hilangnya Gojo dalam banyak hal. Kita setidaknya dapat berharap bahwa GG Akutami tidak membunuh Yuta dalam ceritanya ini. Dan dengan demikian, kemungkinan Yuta akan segera mati seharusnya tidak dianggap sebagai hal yang utama pada saat ini. Kemudian kita perlu mempertimbangkan fakta bahwa Yuta pada dasarnya akan hidup di dalam tubuh Gojo selamanya. Meskipun ini adalah kemungkinan yang besar, namun hal ini sangat tidak mungkin terjadi karena adanya Rika di chapter sebelumnya sambil memeluk Yuta. Nah, Rika jelas masih melekat pada Yuta. Dan setelah teknik terkutuk salinannya habis setelah 5 menit, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi pada Rika dan juga Yuta. Dan di saat yang sama, tubuh Yuta juga tidak bisa begitu saja dibiarkan kosong. Maka dari itu tentu saja, sekali lagi apapun bisa terjadi dalam situasi ini. Tetapi cara terbaik bagi GG Akutami untuk menghadapi situasi ini adalah mungkin dengan membuat skenario khusus yang tidak pernah diprediksi oleh kita para pembaca manganya atau karakter di Jujutsu Kaisen. Dan ada kemungkinan bahwa setelah waktu Yuta habis, Yuta akan berpotensi kembali ke tubuhnya sendiri secara otomatis. Dan hal ini dikarenakan Jujutsu Kaisen telah menetapkan fakta bahwa tubuh dan jiwa adalah hal yang sama atau hal yang satu kesatuan, seperti yang disebutkan oleh Kenjaku yang memiliki pengetahuan yang luas tentang tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan, yang mana tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh. Dengan demikian, jika teknik terkutuk perpindahan jiwa milik Kenjaku yang disalin Yuta itu habis, Yuta berpotensi kembali ke tubuhnya sendiri. Dan satu-satunya hal yang dapat mencegah hal ini menjadi kenyataan adalah otak Yuta tidak akan berada dalam tubuhnya sendiri. Namun jika tubuh dan jiwa adalah hal yang sama dan informasi jiwa yang menyimpan segala sesuatu yang penting dalam tubuh seseorang,
Maka mungkin dengan menggunakan bantuan dari orang-orang seperti Shoko, kehilangan ini dapat dikurangi, yaitu dengan menukar kembali otak Yuta dengan bantuan Shoko. Itu pun jika memungkinkan. Lalu, alasan mengapa jiwa Gojo tidak menghilang. Sebenarnya Gojo mungkin telah kehilangan nyawanya, tapi dia tidak akan pergi untuk selamanya, seperti yang telah diperlihatkan di afterlife-nya Gojo, yang mana dia tidak mengikuti teman-temannya yang sudah meninggal. Dan sama seperti tubuh Yuta yang kemungkinan besar memiliki informasi jiwanya dan akses ke jiwanya juga. Dan karena itu sangat mungkin tubuh Gojo juga memilikinya. Dan sekali lagi, cerita Jujutsu Kaisen ini juga telah menetapkan bahwa tubuh dan jiwa adalah hal yang sama. Hal ini juga berlaku untuk Gojo, dan contoh ini juga telah terjadi pada Kenjaku dan Geto. Nah, meskipun Gojo kehilangan nyawanya, tubuhnya masih memiliki akses ke jiwanya. Dengan demikian, setelah Gojo sembuh total, jiwanya seharusnya dapat kembali bekerja. Dan hal ini agak mirip dengan bagaimana Geto mencoba memberontak melawan Kenjaku di stasiun Shibuya. Dengan tubuh Geto yang mencoba mencekik dirinya sendiri yang sedang dikendalikan oleh Kenjaku. Nah, dari situ Geto jelas hadir dalam tubuhnya sendiri, meskipun dalam bentuk yang belum jelas. Dan mungkin hal yang sama juga bisa terjadi pada Gojo sendiri saat dikendalikan oleh Yuta. Dan jika Yuta entah bagaimana kembali ke tubuhnya sendiri dan Gojo dibiarkan tanpa ada yang mengendalikan tubuhnya, maka kemungkinan Gojo untuk kembali akan terbuka lebar. Dan sekali lagi, kita perlu melihat fakta bahwa tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh. Satu-satunya yang mengendalikan tubuh Gojo saat ini dan membuatnya berfungsi adalah Yuta. Tetapi ketika dia pergi, ada kemungkinan jiwa Gojo sendiri dapat mengambil alih, seperti yang dilakukan Geto terhadap Kenjaku di Shibuya. Dan jika itu yang terjadi, maka kita dapat melihat kembalinya Yuta dan Gojo secara bersamaan. Dan hal tersebut tentunya akan menjadi skenario yang menarik dalam pertarungan yang akan datang dalam cerita Jujutsu Kaisen nanti. Lalu, kemungkinan akhir dari Yuta dan Gojo dalam arc ini. Dapat dikatakan bahwa dalam banyak hal, Yuta dan Gojo sekarang saling berhubungan. Jika Yuta mati di dalam tubuh Gojo, maka sangat mungkin bahwa Gojo dan Yuta akan menemui ajalnya bersama-sama. Gojo yang jatuh di medan perang sekali lagi juga akan berarti bahwa Wiwi tidak dapat mengambil tubuhnya kembali. Dan sejak saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi akibat Sukuna yang sudah lebih was-was terhadap kekuatan Wiwi. Terlebih lagi, kemungkinan Yuta mati dan Gojo hidup kembali adalah salah satu yang mungkin tidak boleh dipertimbangkan oleh kita. Karena sebenarnya dengan masalah ini, kemungkinan mereka berdua masih berhasil bertahan hidup atau setidaknya Yuta saja yang berhasil selamat. Nah, dengan itu mungkin Gege Akutami sang penulis Jujutsu Kaisen tidak akan menghidupkan kembali Gojo dengan mengorbankan Yuta, paling tidak. Namun kemungkinan yang dimiliki kita tidak terlalu bagus pada saat ini. Jika Yuta mati setelah 5 menit, maka mereka berdua, Gojo dan Yuta, akan mati juga. Namun jika Yuta dapat tinggal di dalam tubuh Gojo selamanya, maka kita akan mendapatkan karakter Jujutsu Kaisen yang benar-benar baru, yaitu Yuta sebagai Gojo kedua. Dan tubuh lama Yuta bersama dengan hubungannya dengan Rika kemungkinan besar akan terputus selamanya akibat Yuta hidup di dalam tubuh Gojo. Dan pastinya hal ini akan menyedihkan bagi cerita untuk Yuta. Dan kita pasti tidak sabar untuk melihat apakah hal ini akan menjadi kenyataan atau tidak. Nah, dengan mempertimbangkan semua hal ini, kemungkinan terbaik bagi penulis Gege Akutami tentu saja adalah dia akan memungkinkan Yuta untuk kembali ke tubuhnya sendiri. Dan jiwa Gojo akan dibuatnya kembali yang seharusnya ada di tubuhnya sendiri, terutama setelah tubuh Gojo sembuh total untuk mengambil alih kendali. Dan Gojo harus terlahir kembali jika dia memang akhirnya benar-benar pergi ke utara, seperti apa yang dia katakan pada afterlife-nya, dan memutuskan hubungan dengan masa lalunya untuk menjadi dirinya yang baru. Dan dengan itu dia akan kembali bukan sebagai yang terkuat, tapi mungkin saja hanya sebagai Gojo Satoru biasa saja. Tapi tentu saja ini masih merupakan kemungkinan yang jauh dalam banyak hal. Namun tetap saja kemungkinan ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh kita para penggemar Jujutsu Kaisen pada saat ini. Dan demikian adalah pembahasan bagaimana Gojo bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.